Assalamualaikum, selamat pagi. Bu, perkenalkan nama saya Bidan Pramudia Febriola, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja persiapan pulang pada masa nifas. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan yaitu tentang pemberian ASI, tanda bahaya pada ibu dan bayi, terus menganjurkan cara merawat bayi yang benar, terus teknik menyusui dan lain-lainnya. Baik Ibu, sebelum ke tindak lanjut ini ada surat persetujuan. Nanti Ibu bisa ditandatangani. Baik Ibu. Terima kasih. Nanti saya akan menjelaskan. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Ya, baik Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menutup pintu terlebih dahulu ya Ibu ya. Menutup gorden agar privasi Ibu tetap terjaga. Baik. Alhamdulillah dari hasil pemeriksaannya, alhamdulillah tidak ada terjadi infeksi pada vagina Ibu. Tidak terdapat pembengkakan juga dan tidak ada terjadi perubahan, yaitu terjadi perubahan warna kebiruan, kemerahan atau lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang nutrisi dan cairan ibu nifas. Nah, di sini gizi untuk ibu menyusui yaitu mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Terus makan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Terus ibunya nanti minum sedikit 3 liter setiap hari. Anjurkan ibu untuk minum setiap kali menyusui atau sesudah ibu menyusui. Selanjutnya yaitu meminum pil zat besi yang diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca persalin. Terus selanjutnya yaitu minum vitamin A agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI. Yang terus cairannya yaitu berfungsi sebagai zat pelarut gizi dalam proses metabolisme tubuh. Jadi ibu minumlah cairan yang cukup untuk membuat tubuh ibu tidak dehidrasi. Asupan tablet tambah darah dan zat besi diberikan serta 40 hari postpartum minum kapsul vitamin A. Nah, selanjutnya yaitu tahap mobilisasi. Nah, tahap ini yaitu hendaklah dilakukan secara bertahap, dimulai dengan gerakan miring ke kanan, terus gerakan miring ke kiri. Terus pada hari kedua ibu telah dapat duduk, ibu coba praktekkan duduk. Terus hari ketiga ibu dapat menggerakkan kaki yaitu dengan berjalan-jalan. Terus hari keempat dan kelima ibu boleh pulang. Nah, untuk aktivitas nifas, ibu dianjurkan untuk lebih baik banyak beristirahat dan tidak melakukan aktivitas yang seperti biasanya pada saat hamil. Selanjutnya yaitu kebersihan pada masa nifas. 40 minggu masa kehamilan telah melewati dengan mulus. Masih harus menjalani proses yang tidak kalah merepotkan yaitu pembersihan dini. Biasanya berlangsung selama 40 hari. Tahap-tahap selama masa invasi ini yaitu vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah biasanya. Nah, darah tersebut mengandung trombosit sel-sel tua, sel-sel mati atau disebut dengan nekrosis atau serta sel-sel dinding rahim endometrium yang disebut lochea. Sudah paham Ibu tentang kebersihan pada masa nifas? Baik, jika sudah paham saya lanjut ya Ibu ya. Nah, untuk istirahat dan tidur masa nifas berkaitan dengan penggangguan atau dengan pola tidur, terutama segera setelah melahirkan 3 hari pertama dapat merupakan hal yang sulit bagi ibu akibat numpuknya kelelahan karena persalinan, banyak istirahat di minggu-minggu terakhir ini dan 2 bulan pertama setelah melahirkan. Kurangnya istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal, yaitu mengurangi jumlah ASI yang diproduksi. Seperti itu Ibu. Selanjutnya saya lanjut ya Ibu ya. Nanti kalau Ibu tidak paham, Ibu bisa langsung bertanya saja. Jangan
sungan-sungan ya Ibu ya. Baik. Nah, untuk perawatan bayi yaitu pentingnya pemberian ASI. Nah, di sini untuk memberikan ASI yaitu sesering mungkin. Biasanya bayi baru lahir minum ASI setiap 2-3 jam atau 10-12 kali dalam 24 jam selama 2 hari pertama sesudah lahir. Beberapa bayi tidur panjang selama 6-8 jam untuk memberikan ASI pada bayi dengan cara membangunkan dengan siklus tidurnya setiap 2-3 jam. Nah, di sini manfaat pemberian ASI yaitu manfaat bagi bayi. Pertama, ASI mengandung komponen perlindungan terhadap infeksi, mengandung protein yang spesifik untuk perlindungan terhadap alergi dan merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu komposisi ASI sangat baik karena mempunyai kandungan protein, karbohidrat, lemak, dan mineral yang seimbang. Yang ketiga selanjutnya yaitu ASI memudahkan kerja pencernaan agar mudah diserap oleh usus bayi serta mengurangi timbulnya gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Nah, yang keempat selanjutnya yaitu bagi yang minum ASI mempunyai kecenderungan milik berat badan yang ideal. Yang kelima selanjutnya yaitu ASI mengandung zat gizi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi termasuk untuk kecerdasan bayi. Yang keenam selanjutnya ya Bu ya, ASI bebas kuman karena diberikan langsung dari payudara sehingga kebersihannya itu terjamin. Seperti itu Ibu. Selanjutnya untuk manfaat buat Ibu sendiri ya Bu ya. Di sini aspek kesehatan Ibu yaitu membantu mempercepat pengambilan uterus ke bentuk semula dan mengurangi perdarahan postpartum. Karena isapan bayi pada payudara akan merangsang kelenjar hipofisa untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Nah, selanjutnya yaitu menyusu secara teratur akan menurunkan berat badan secara bertahap karena pengeluaran energi. Selanjutnya yaitu manfaat aspek keluarga berencana. Pemberian ASI eksklusif dapat berfungsi sebagai kontrasepsi karena isapan bayi dapat merangsang hormon prolaktin yang terhambat karena terjadi ovulasi sehingga menunda-nunda kesuburan. Selanjutnya yaitu aspek psikologi menyusui akan memberikan ruas-ruas bangga dan bahagia pada ibu yang berhasil menyusui bayinya, memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak. Nah, ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja sesuai seusia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain, dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Adapun manfaat ASI eksklusif 6 bulan yang pertama yaitu untuk bayi yang pertama melindungi dari infeksi gastrointestinal. Selanjutnya yaitu manfaat untuk ibu, menambah panjang kembalinya kesuburan pasca melahirkan sehingga memberikan jarak antar anak yang lebih panjang alias menunda kehamilan. Berikutnya yaitu karena kembalinya menstruasi tertunda, ibu menyusui tidak membutuhkan zat besi sebanyak ketika mengalami menstruasi. Seperti itu Ibu untuk ASI eksklusifnya. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda bahaya pada ibu dan bayi. Apakah Ibu sudah mengerti itu apa saja tanda-tandanya? Belum ya Ibu ya, saya beri penjelasan ya. Nah, pada bayi yaitu tanda-tandanya seperti tidak bisa menyusui Ibu, kejang atau tidak sadar, frekuensi kurang dari 20 kali per menit atau abnormal, berhenti selama kurang lebih 15 detik, frekuensi nafas lebih dari 60 kali per menit. Nah, selanjutnya yaitu merintih, tarikan dada ke bawah, ke dalam yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu ibu selalu kontak dengan bayinya supaya ibunya bisa langsung tahu. Jadi ibu dan bayi itu selalu berdekatan agar mempermudah untuk proses perawatan. Seperti itu Ibu. Nah, selanjutnya teknik menyusui yang benar dan pola menyusui sesering mungkin. Nah, di sini jarang menyusui yang benar, yaitu yang pertama posisi menggendong bayi berbaring menghadap ibu, leher dan punggung atas bayi diletakkan pada lengan bawah lateral, payudara ibu
di bawah lateral payudara. Nah, ibu menggunakan tangan lainnya untuk memegang payudara jika diperlukan. Yang kedua yaitu posisi football atau mengapit berbaring atau punggung melingkar antara lengan dan samping dada ibu, lengan bawah dan tangan. Ibu menyangga bayi dan menggunakan tangan sebelahnya untuk memegang payudara jika diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu posisi berbaring miring, ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan. Nah, posisi ini merupakan posisi yang paling aman atau nyaman bagi ibu yang mengalami penyembuhan dari proses persalinan melalui pembedahan. Nah, untuk pola menyusui sesering mungkin tadi kan sudah saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu memberikan sesering mungkin. Biasanya bayi yang baru lahir minum ASI setiap 2-3 jam atau 10-12 kali dalam 24 jam selama 2 hari pertama sesudah lahir. Beberapa bayi tidur panjang selama 6-8 jam untuk memberikan ASI pada bayi dengan cara membangunkan selama siklus tidurnya 2-3 jam. Seperti itu, Ibu. Nah, selanjutnya ada cara-cara bersuci setelah nifas. Nah, di sini dalam Islam masa nifas biasanya berlangsung selama 40 hari atau lebih. Selama masa tersebut seseorang wanita dibebaskan dari kewajibannya seperti larangan haid, yaitu sholat 5 waktu dan puasa wajib. Nah, di sini ada tata cara mandi wajib setelah masa nifas berakhir, yaitu yang pertama membaca niat. Ibu sudah tahu membaca niatnya? Baik, saya beri contoh ya, Bu ya, nanti Ibu bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lirafil hadasil nilfasih lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu mencuci tangan. Lakukan cuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam ember atau bak air sebelum mandi. Selanjutnya yaitu membersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan dengan tangan menggunakan tangan kiri. Bersihkan kemaluan dari arah depan ke belakang agar tidak ada kotoran atau bakteri dari anus yang masuk ke vagina. Selanjutnya yaitu mencuci tangan kembali setelah membersihkan kemaluan. Bersihkan tangan kembali dengan menggosokkan sabun. Selanjutnya itu berwudu. Setelah tangan bersih, berwudulah dengan sempurna seperti kita hendak sholat. Selanjutnya yaitu mengguyur kepala sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membilas rambut. Bersihkan kepala dan rambut dengan cara memasukkan kedua tangan air lalu gosokkan ke kepala melalui sela-sela rambut. Kemudian bilas sebanyak 3 kali. Selanjutnya itu menggosok tubuh. Gosoklah bagian tubuh dari atas hingga bawah, depan dan belakang sebanyak 3 kali. Selanjutnya itu membilas tubuh. Langkah terakhir, bilas ke seluruh tubuh menggunakan air mengalir. Dimulai dari sisi kanan terlebih dahulu, kemudian tubuh sisi kiri. Selanjutnya itu hubungan seksual sesudah nifas. Jadi gini ya, Bu ya. Ibu yang baru melahirkan boleh melakukan hubungan seksual kembali setelah 6 minggu persalinan. Batas waktu 6 minggu didasarkan atas pemikiran pada masa nifas itu semua luka akibat persalinan termasuk luka episiotomi dan luka bekas atau bekas luka sesar. Selanjutnya yaitu akikoh, jika mampu mengakikohkan. Selanjutnya itu memberikan nama-nama sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan syariat, dengan agama Islam atau kepercayaan, yaitu mencukur rambut bagi yang beragama Islam. Nah, selanjutnya yaitu mendiskusikan dengan suami tentang alat kontrasepsi. Nah, di sini ada alat kontrasepsi yang dibagi menjadi 2, yaitu alat kontrasepsi hormonal dan non hormonal. Yang pertama yaitu pil KB, IUD, suntik KB, kondom, diafragma, spermisida, vaksektomi, KB implan, tubektomi dan lain-lainnya. Selanjutnya itu menganjurkan suami atau keluarga untuk mendampingi ibu dan membantu aktivitas sehari-hari ibu. Sudah paham Ibu sampai sini? Baik, jika sudah paham saya lanjut ya Ibu ya. Nah, jadi untuk bapak dan keluarga bisa untuk membantu ibu. Jadi jika adiknya nangis atau rewel, nah ayahnya bisa mengganti popok itu, seperti itu. Paham Ibu? Paham.
Selanjutnya itu pemberian vaksin pada bayi atau disebut dengan imunisasi. Nah, yaitu pemberian vaksin ke dalam tubuh seorang bayi atau anak itu untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit. Selanjutnya perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari yaitu seperti perawatan tali pusat, memandikan atau mengganti popok baju, dan penekanan AC eksklusif. Selanjutnya yaitu menjadi orang tua. Nah, untuk menjadi orang tua itu merupakan krisis dari melewati masa transisi pada postpartum yang harus diperhatikan. Selanjutnya ikatan kasih fase pada masa nifas, yaitu pada fase tak ingin, yaitu terutama terhadap kebutuhan dirinya, mungkin pasif dan tergantung berangsur 1-2 hari. Ibu tidak menginginkan kontak dengan bayinya, tetapi bukan berarti tidak ingin memperhatikan dalam fase ini. Yang diperlukan ibu adalah informasi tentang bayinya, bukan cara merawat bayi. Selanjutnya yaitu fase taking hold, yaitu ibu berusaha mandiri dan berinisiatif mencari perhatian terhadap kemampuan mengatasi fungsi tubuhnya, misalnya kelancaran buang air besar, hormon, dan peran transisi. Nah, selanjutnya yaitu perawatan payudara sehari-hari di rumah. Perawatan payudara adalah salah satu cara yang dilakukan untuk merawat payudara agar air susu keluar dengan lancar. Nah, untuk manfaat perawatan payudara yaitu menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan puting susu agar terhindar dari infeksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara melakukan perawatan payudara ibu menyusui. Yang pertama yaitu persiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu handuk, kapas, minyak kelapa atau baby oil, 2 baskom. Nah, masing-masing berisi air hangat dan air dingin. Yang kedua yaitu prosedur perawatan buka pakaian ibu. Letakkan handuk, nanti ibu mempraktekkan ya. Letakkan handuk di atas ibu dan tutuplah payudara dengan handuk. Buka handuk pada daerah payudara, kompres puting susu dan menggunakan kapas minyak selama 3-5 menit. Bersihkan dan tariklah puting susu keluar, terutama untuk puting susu yang datar, yaitu ketuk-ketuk sekeliling puting susu dengan ujung-ujungnya. Selanjutnya yaitu kedua telapak tangan dibasahi dengan minyak kelapa, yaitu kedua telapak tangan diletakkan di antara kedua payudara. Pengurutan dimulai dari atas samping telapak kanan kiri ke arah sisi kiri, telapak tangan kanan ke arah sisi kanan. Pengurutan diteruskan ke bawah samping. Selanjutnya yaitu melintang telapak tangan mengurutkan ke depan, kemudian dilepas dari kedua payudara. Selanjutnya senam nifas. Saya akan menjelaskan apa itu senam nifas ya ibu ya. Senam nifas adalah senam yang dilakukan oleh ibu setelah persalinan dengan keadaan ibu normal atau pulih kembali. Senam nifas merupakan latihan-latihan yang tepat untuk memulihkan kondisi tubuh ibu dan keadaan ibu secara fisiologis. Wanita yang setelah persalinan seringkali mengeluh bentuk tubuhnya yang melar. Nah, hal ini dapat dimaklumi karena merupakan akibat membesarnya otot rahim karena pembesaran selama kehamilan, dan otot perut jadi memanjang sesuai usia kehamilan yang terus bertambah setelah persalinan atau akan mengendur. Selain itu, peredaran darah dan pernafasan belum kembali normal hingga untuk mengembalikan tubuh ke bentuknya dan kondisi semula. Nah, salah satu dengan melakukan senam nifas yang teratur di samping anjuran-anjuran lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ibu bisa kontrol sesuai jadwal atau terdapat masalah seperti demam menggigil atau terjadi keluar darah. Nah, baik ibu, alhamdulillah sudah saya jelaskan kepada ibu, dan ibu nanti bisa mempraktekannya di rumah. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ibu? Ibu, saya mau tanya, sudah paham belum ibu dengan yang saya jelaskan? Nanti jika ibu belum ada yang lupa, nanti ibu bisa WA saya ya ibu ya. Nanti saya kasih nomor WA, atau ibu nanti bisa datang ke sini bersama anaknya. Baik, terima kasih ya ibu ya atas waktunya dan tempatnya di sini. Semoga ibunya sehat selalu dan bayinya juga ya ibu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.